Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ahbab rahimakumullah, para santri pesantren Ribat Al-Murtadha yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua ikhwan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana rutinan kita, ba'dal maghrib sampai selesai kita akan melanjutkan majelis ta'lim kita, yaitu membaca satu artikel yang pernah saya tulis. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, apa yang kita lakukan ini jadikan ibadah sunnah yang pahalanya berlipat ganda. Karena hadir majelis ta'lim ini termasuk ibadah, dan kita di pesantren ini juga tempat ibadah. Kadang orang salah mengatakan atau mengartikan tempat ibadah itu bagi umat Islam hanya masjid. Memang masjid adalah tempat ibadah, tapi ada tempat-tempat lain, ya. Musalla, ya, itu juga, atau surau itu juga tempat ibadah. Dan juga pesantren, ini juga aula, tempat mengaji, tempat zikir kepada Allah, tempat mempelajari syariat agama Allah. Ini semua adalah tempat ibadah. Mudah-mudahan amalia kita dicatat sebagai ibadah sunnah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Untuk itu saya persilakan akhina Ustadz Burhanuddin untuk melanjutkan bacaan apa yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berusaha lantas bertawakal, karya Kiai Haji Lutfi Basri. Imam Abu Yazid radhiyallahu anhu berkata, jika engkau yakin bahwa tidak ada penolong bagi dirimu, tidak ada pemberi rezeki bagimu, dan tidak ada saksi bagi amalanmu selain hanya Allah, maka itulah arti tawakal yang sempurna. Karena arti tawakal adalah kepasrahan hati kita kepada Allah sepenuhnya. Karena kita yakin bahwa tidak ada suatu apapun yang keluar dari kekuasaannya, dan tidak suatu apapun yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan selain darinya. Ya, ini kita membahas tema tentang berusaha atau ikhtiar, ya, dan tawakal itu berpasrah diri. Ini sebenarnya tema ini cocok ya untuk saat sekarang, ya, di masa ada wabah virus corona, gitu ya. Ini sangat tepat sebenarnya. Kita bagaimana ikhtiar kita atau usaha kita untuk menghindar dari serangan, gitu ya, atau wabah virus corona. Kemudian kita mengikuti anjuran pakar-pakar yang terkait, sehingga kita berada di pesantren atau di rumah masing-masing, atau dalam bahasa sekarang ada lockdown, gitu ya, menutup pintu sana, pintu sini, guna untuk memutus rantai yang memungkinkan virus corona itu untuk menyebar. Ini namanya ikhtiar. Kita di pesantren sini, dan juga ada pesantren-pesantren yang lain, itu memang berbeda keputusan, tergantung dari ikhtiar masing-masing. Ada pesantren yang santrinya ini diliburkan, ya, dengan berbagai macam pertimbangan, maka diliburkan, sehingga para santrinya itu bisa mengisolasi diri dengan keluarganya. Tapi kebetulan pesantren kita ini, kita tetap komitmen agar pesantren ini berjalan dan pengajian juga berjalan. Ini ikhtiar, tapi tidak keluar, kan begitu ya. Jadi mengisolasi diri di dalam pesantren. Ini tentu kajiannya banyak faktor, ya.
Seperti saya juga akan menangani pesantren Al-Quran yang jumlah santrinya itu kurang lebih 500 orang. Nah ini dengan situasi adanya corona ini ya, atau COVID-19 corona, maka di sekitar Singosari ini saya dengar informasi juga dari aparat ya yang terpercaya itu sudah ada yang terkena COVID-19 gitu ya, terjangkit. Nah karena itu beberapa masyarakat Singosari mengambil sikap, termasuk toko-toko juga mengambil sikap. Ya, sebagian dari mereka menutup diri, yaitu menutup tokonya masing-masing. Karena itu ada kesulitan lah bagi suatu tempat yang di situ atau pesantren yang menampung sekian banyak murid, gitu ya. Itu kadang-kadang sulit susah mencari sembako kalau gitu ya. Kalau diperkirakan lockdown ini sampai 2 bulan, maka kesulitan itu juga mengkhawatirkan. Kata orang katanya, jangan-jangan ini santri tidak mati karena terserang corona, tapi mati karena kelaparan. Ini juga kan problem tersendiri. Maka banyak pesantren-pesantren besar itu meliburkan muridnya karena berikhtiar agar tidak sampai terjadi kematian di dalam pesantren, barangkali begitu ya, atau korban sakit, maka dipulangkan santrinya ya agar bisa ditangani oleh keluarganya secara baik. Sedangkan kita ini di sini sedikit, 25 orang. Nah, alhamdulillah kemarin kita mencari bahan sembako, kita perkirakan untuk masa berapa? Masa sampai 2 bulan, dan kita bisa mengatasinya. Paling tidak itu ikhtiar kita. Maka di sini kita tetapkan bahwasanya pesantren Ribat Al-Murtadah tidak meliburkan santrinya, tapi tetap mengaji, tapi dengan syarat tidak keluar masuk pesantren, karena semua kebutuhan ini sudah tercover di dalam pesantren, paling tidak begitu. Nah ini namanya ikhtiar. Setelah kita berada di pesantren ini, kita tawakal. Ya, demikian juga santri-santri yang lain sudah berada di rumah masing-masing, yang diperkirakan aman di rumah masing-masing, mereka bertawakal. Ya, berpasrah diri. Karena kita tidak mungkin kan mencegah apabila Allah mengirim apa sajalah corona atau yang lain-lain ya, yang dalam bahasa agama namanya taun atau wabah. Kalau memang Allah menghendaki itu sampai kemana saja, kita tidak bisa menghindar, maka kita tawakal. Tapi setelah proses ikhtiar, itu namanya berusaha lantas berikhtiar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abu Yazid radhiyallahu taala anhu ya. Jika engkau yakin bahwa tidak ada penolong bagi dirimu, tidak ada pemberi rizki bagimu, dan tidak ada saksi bagi amalanmu selain hanya Allah, maka itulah tawakal yang sempurna. Jadi kita begitu di sini, kita melihat, pokoknya kita pasrah kepada Allah. Mudah-mudahan setelah kita ini ikhtiar sedemikian rupa, dengan cuci tangan yang baik, menjaga kebersihan, namanya ikhtiar. Habis itu kita pasrah kepada Allah. Ya, ini adalah keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebih begitu ya. Silakan Ustaz. Tawakal di dalam bahasa Arabnya tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam ajaran syariat, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Ya, tawakul ya, atau tawakal berarti mewakilkan atau menyerahkan diri. Kita berpasrah sepenuhnya kepada Allah SWT, tapi ingat lagi ya, harus setelah proses ikhtiar, usaha ya. Itu utamanya. Jadi tawakal itu tidak boleh seseorang itu kemudian saya bertawakal, sudah tidak perlu ikhtiar lagi, tidak boleh. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ikhtiar dulu baru tawakal. Dan setelah ikhtiar kita tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Ya. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan ya
Burung itu kalau pergi dari sarangnya itu kan tidak membawa apa-apa. Bahkan uang saja tidak bawa kan ya. Nah, itu burung. Tapi burung itu kalau pergi, bahkan kalau kita yang paling unik menyaksikan burung yang lagi punya anak, maka burung tersebut pergi aja, terbang. Dia di samping mencari makan untuk dirinya agar tidak mati dirinya, dia juga mencari makanan untuk anaknya. Ya, dia ambil itu misalnya ulat misalnya ya. Nah, kita ambil dan tidak dimakan, dibawa pergi sampai ke sarangnya. Nah, yang unik kan begitu. Ini burung nggak tahu loh. Tatkala pergi itu nggak pernah tahu di mana ada ulat. Ya dah. Tapi dia bisa dengan instingnya diberikan oleh Allah SWT, dia mengarah kemana, semua Allah yang mengatur. Ya dah. Apa saja makanan seperti itu bagi hewan-hewan itu, mau ikan, mau binatang yang lepas, maksudnya binatang liar, itu nggak pernah tahu di mana rezeki bagi dirinya. Seekor macan itu juga nggak tahu kapan jam berapa dia akan makan. Beda dengan kita kan, ada waktu-waktu tertentu ya, pagi, siang, malam itu kan ada yang masak. Macan enggak, dia jalan aja. Di mana dia ketemu makanan bagi dirinya maka dikejar. Itu pun mengejar makanan atau hewan lain ya, karena ini kan termasuk pemangsa makanan. Itu juga belum tentu dapat. Tapi itulah yang terjadi. Mereka bertawakal penuh pada Allah ya. Tapi Allah senantiasa menjaga kehidupan mereka itu binatang-binatang luar biasa karena tawakal yang sempurna ya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Tentu semua ini setelah ikhtiar. Seperti tadi burung itu tidak bisa mengatakan aku bertawakal cuma di sarangku saja, aku menunggu biar makan ini datang sendiri. Ya tidak begitu burung ternyata. Dia ikhtiar dengan pergi, cuma tidak tahu arah pergi kemana. Tapi subhanallah, ini burung apalagi yang punya anak ini ya, ini senantiasa dia mendapatkan makanan dari sekira dia tidak memahami atau tidak menyangka-nyangka. Binatang-binatang pun demikian, hewan-hewan di mana saja begitu ya. Mau di laut, mau di sungai, mau di hutan, itu begitu. Tidak ada yang namanya konsep mereka itu diatur, aku jam sekian makan, tidak ada. Ya, pokoknya mereka jalan saja. Tapi disitulah Allah memberikan keistimewaan, yaitu fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu akan melaksanakan urusannya atau ketentuan Allah. Allah akan membagi, fulan bin fulan ini rezekinya hari ini dapat 10.000, fulan bin fulan ya tercatat ini 20.000, fulan bin fulan ini 1 juta. Itu semua adalah ketentuan Allah yang Allah akan melaksanakan ketentuan itu. Karena ini adalah sudah menjadi takdir ya bagi kita umat manusia makhluk Allah untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Setiap orang sudah ada ketentuan masing-masing. Kita pun misalnya sekarang ini ya, kembali kepada tadi masalah corona ya. Kadang-kadang orang takut corona, tapi matinya bukan karena corona gitu. Ya enggak? Matinya mungkin karena sakit perut. Belum tentu kan orang takut corona kan matinya sakit perut ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, kita pasrah setelah berikhtiar. Jangan sampai saya kena corona, kemudian setelah itu kita ini menjaga kesehatan, jangan sampai sakit perut. Setelah itu demikian dan seterusnya, sehingga kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita ditakdirkan sehat. Itu setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik, silakan Ustaz. Seekor burung tidak tahu letak di mana biji-bijian dan makanan yang akan didapatkan. Bisa jadi di tempat kemarin yang ia dapatkan sekarang telah habis persediaan biji tersebut. Ya, sebagaimana saya terangkan tadi ya. Lanjut Ustaz. Namun, usaha burung saat terbang meninggalkan sarangnya adalah termasuk menjalankan perintah syariat sebagai bentuk ikhtiar atau usaha untuk mencari sejumput makanan. Ya, artinya ikhtiar sebagaimana menjaga diri. Kalau sekarang musimnya corona, ini syariatnya apa? Syariatnya adalah kita berada di dalam pesantren yang tidak keluar itu melaksanakan syariat.
Ya, terhitung melaksanakan syariat. Kenapa? Ikhtiar. Setelah itu kita pasrah kepada Allah SWT, namanya tawakal. Jadi syariatnya apa? Ya kita berada di sini mengumpulkan sembako sedemikian rupa sebagaimana sudah kita laksanakan, ya. Ini menjalankan syariat, itu perintah. Seperti orang bekerja mencari maisha untuk menghidupi keluarganya, ini kan perintah. Tapi apakah hari itu dia pasti dapat rezeki? Belum tentu. Ya, maka orang yang sudah melaksanakan syariat semestinya bersamai dalam hatinya itu untuk senantiasa takut kepada Allah, bertawakal kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka segala kesulitan-kesulitan termasuk dalam dunia rezeki, maisha, ya, atau juga kesulitan-kesulitan kehidupan, ini oleh Allah akan diatur. Semakin orang itu dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, maka semakin baik Allah akan yudabbir al-amr, mengatur perkara di orang tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan membuat solusi, pintu keluar atau solusi bagi orang yang takut kepada Allah itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberi rezeki dari sekira orang tersebut tidak menyangka-nyangka. Ya, silakan. Dalam sebuah riwayat ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya ikat onta saya lalu tawakal kepada Allah, atau saya lepas saja sambil bertawakal kepadanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ikatlah dulu ontamu itu, kemudian baru engkau bertawakal. Ya, ini peristiwa ya, ada sahabat punya onta gitu ya. Kata sahabat tersebut, gimana ya Rasulullah, ini saya punya onta, saya ikat dulu. Ibarat mobil itu diparkir ya, atau motor diparkir, saya parkir, saya kunci dulu, atau saya nilai ta'ala aja, sudah terserah lah, mau hilang terserah, gak hilang terserah, saya pasrah kepada Allah. Enggak, ternyata ikat dulu ontamu baru kamu bertawakal. Kalau mobil, kalau rumah, kalau motor demikian juga, kunci dulu, parkir dulu, kunci dulu rumahmu, motormu, mobilmu, baru kamu bertawakal. Bukan lillahi ta'ala, rumahnya dibuka, bilang kan saya sudah pasrah kepada Allah, gak mungkin kalau Allah menjaga ini gak ada maling. Bukan begitu. Motor dibiarkan, yang penting apalagi hidup sama kuncinya ini ada di stangnya itu ya. Katanya saya tawakal aja lah, mau dicuri enggak, urusan Allah, insya Allah dijaga. Nggak begitu ternyata, ikat dulu, kunci dulu, ya kan? Itu namanya melaksanakan syariat agama Allah. Setelah itu bertawakal dengan keyakinan penuh. Silakan. Sebagai pengalaman pribadi, seringkali penulis sebagai pengasuh sebuah pesantren yang tidak memiliki pekerjaan tetap dalam dunia bisnis atau kepegawaian mendapatkan situasi dan kondisi yang mengharuskan penulis bertawakal penuh kepada Allah. Karena saat penulis berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang penulis perlukan. Lanjut. Sebut saja semisal saat mencari dana pembangunan renovasi pesantren, yang secara zahir penulis tidak mendapatkan dana dari usaha yang penulis lakukan. Walaupun sudah berusaha secara sungguh-sungguh, namun ternyata Allah memberikan apa yang penulis perlukan itu dari jalur lain yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan sama sekali. Semisal tiba-tiba datang seorang tamu yang dermawan yang menyerahkan sejumlah dana bantuan dari pribadinya sendiri agar penulis dapat melanjutkan renovasi pesantren. Ya, ini pengalaman pribadi saya. Penulis maksudnya saya sendiri ini ya. Nah, ini kan alhamdulillah saat ini pesantren ini saat ini ya, saya katakan sudah final, nggak ada pembangunan yang krusial gitu ya, sudah selesai lah. Tapi kalau suatu saat nanti ada renovasi ya, itu umumlah pesantren begitu ya. Kata orang sekarang tambal sulam, katanya tambal sulam itu ada kondisi yang dibutuhkan, akhirnya dibangun lagi kan begitu. Tapi sekarang hari ini saya katakan selesai. Ya, dulu waktu saya membangun ini banyak hal yang unik-unik saya katakan. Saya kan bukan pekerja, artinya tidak bekerja sebagaimana layaknya seorang pekerja yang punya penghasilan tetap gitu ya. Misalnya jaga toko, punya pabrik ya, atau mengajar di suatu tempat yang mendapatkan gaji intensif yang penuh, atau pegawai negeri yang gitu kan ya. Saya sebagaimana umumnya
dai-dai gitu ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lillahi ta'ala mengajar ya, alhamdulillah juga kadang-kadang diberi oleh masyarakat tatkala mengajar macam-macam kan gitu, tapi bisa dikatakan tidak punya penghasilan tetap kan gitu. Nah sekarang perlu untuk membangun suatu tempat yang representatif bagi kalian para santri. Itu seringkali tatkala kita membangun, demikian juga saya lihat di masjid-masjid itu ya, dan lain sebagainya, tatkala membangun itu tidak berpikir gimana ya bisa selesai enggak. Mau ngecor saja misalnya, mau ngecor, ini pengalaman terakhir kemarin saya ngecor ini perlu uang 100 juta. Saya bingung juga ini, gimana mendapatkan uang 100 juta, dari mana itu. Tapi ternyata alhamdulillah tiba-tiba ada orang melihat, oh itu ya lagi bangun, dia sudah ada enggak yang bisa saya kirimkan. Akhirnya tidak harus uang 100 juta, ada yang ngirim semen. Ya, saya mengharapkan uang 100 juta untuk biaya ngecor dan sebagainya, ternyata ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang besi, ada yang nyumbang pasir. Itu kan min haitsu la yahtasib, sekira tidak disangka-sangka tahu-tahu selesai. Ya begitulah, Allah mengatur segala sesuatu itu dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kadang-kadang kalau kita menghendaki sesuatu ini tidak tercapai, tapi kalau Allah yang mengatur ya sudah selesai jadinya. Silakan. Contoh-contoh seperti ini bukan hanya sekali atau dua kali, namun seringkali terjadi dalam kehidupan penulis, sehingga menimbulkan kepercayaan yang penuh bahwa sebenarnya Allah telah menyiapkan orang-orang dermawan yang baik hati, dan dari tangan mereka lah Allah membagi rezekinya pada penulis, hingga dapat mengamalkan ajaran kewajiban berikhtiar dan bertawakal dalam kehidupan sehari-hari penulis. Ya. Tadi contoh tentang pembangunan renovasi pesantren itu salah satu dari sekian banyak yang pernah saya temui sendiri ya. Tapi dengan kondisi yang lain juga begitu banyak. Nah, keadaan-keadaan yang saya sendiri nggak pernah membayangkan tiba-tiba itu kok jadi ya, gitu ya. Dulu waktu pertama kali saya merintis pengajian, namanya Jamaah Tafsir Ribat yang kalian ikut itu ya, keliling di musola-musola dan masjid-masjid. Memang saya dulukan musola. Dulu saya merintisnya kepingin di musola-musola yang jarang dipakai mengaji di sekitar wilayah Kecamatan Singosari, kayak gitu ya. Nah, sudah, dan ini berjalan sudah 11 tahun. Dulu ada kejadian, saya mau membawa para santri semua, itu susah. Pertama itu dulu nyewa, pernah nyewa walaupun dengan harga yang murah, yaitu L300 mobil. Tapi namanya nyewa, kadang-kadang kan susah juga oleh orangnya dipakai. Akhirnya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan punya mobil tersendiri gitu ya, biar bisa untuk kalian pakai untuk datang memenuhi majelis tersebut yang kelilingan kita milik kita ini. Subhanallah, suatu saat tanpa disadari, saya tidak pernah berpikir tiba-tiba ada orang minal agniya menawarkan bantuan untuk pesantren. Saat itu yang paling diperlukan adalah mobil L300 untuk kelilingan ini ya. Maka saya mengatakan, loh kalau Anda ingin menyumbang, ini lagi tidak perlu sumbangan-sumbangan berupa bangunan, tapi kami perlu mobil yang bisa mengangkut para santri untuk hadir di majelis taklim kelilingan saya, namanya Jamaah Tafsir Ribat. Akhirnya saya disuruh nyari, ketemulah satu mobil, kemudian beliau yang membayarnya. Nah ini kan suatu hal yang tidak saya sangka-sangka ya. Tidak pernah saya sangka-sangka bahwa pesantren kita bisa dapatkan mobil, tapi itu yang membelikan adalah orang lain. Kalau dihitung-hitung L300 itu berapa ya? Ya lumayan, bagi pesantren ini suatu hal yang berat, apalagi bagi saya ya. Kalau dihitung-hitung berat sekali beli L300 di saat kondisi pesantren ini masih belum mapan, itu berat sekali. Ya dah. Nah, itulah yang terjadi, yang pernah saya alami sendiri, dan yang seperti demikian saya yakin kalian para santri itu juga sering mengalami demikian di rumah, atau mungkin kalau para santri itu ya menunggu kiriman dari orang tua, kebetulan orang tuanya lagi kurang mampu atau telat gitu, tiba-tiba ada kawannya yang ngajak selamatan, bagi-bagi kue kan gitu ya. Akhirnya apa yang kita inginkan tiba-tiba terpenuhi. Saya kemarin ingin gitu, kepingin, tapi orang tua enggak kirim-kirim. Tiba-tiba ada temannya yang memberikan. Oh alhamdulillah, ternyata ini sudah diberi. Itu sebenarnya orang-orang dermawan, orang-orang yang baik, bukan kitanya ini ya. Kalau kita sudah
jelas tadi. Orang-orang dermawan, para pemberi, ya enggak? Donatur-donatur itu hatinya digerakkan oleh Allah. Tatkala kita takut kepada Allah, kita tidak mampu untuk berbuat sesuatu, maka Allah menggerakkan makhluk lain atau dalam bab ini orang lain, digerakkan hatinya. Hei fulan, kamu kalau akan sedekah itu loh, ada orang yang memerlukan, digerakkan pada kita. Demikian juga ya, di antara kalian itu begitu juga. Oh, itu kasihan itu temanmu ya, temanmu itu perlu diberi apa ya, kue atau apa, mungkin juga uang atau apa, karena kebetulan ayahnya sedang kesulitan. Kasihan. Nah itu Allah menggerakkan, menyadarkan hati orang-orang yang memiliki sifat dermawan untuk berbagi. Ini subhanallah, itulah yang dikatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan solusi. Namanya solusi Rabbani, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki pada orang yang bertakwa itu min haitsulah yahtasib, dari sekira yang ia tidak sangka-sangka. Dari mana itu hasilnya, dari mana itu dana yang didapatkan, dari mana itu rezeki yang akan diterimanya, karena Allah yang menggerakkan orang yang memberi bantuan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Pesan penulis, jalani saja kehidupanmu dengan sebaik mungkin, maka Allah akan mengatur yang terbaik bagimu. Tentu selagi engkau selalu berusaha berada pada jalur syariatnya secara baik dan benar. Ya, ini pesan saya kepada kalian ya. Sebisa mungkin jalani saja kehidupanmu dengan sebaik mungkin ya. Jalani kehidupanmu dengan sebaik mungkin, maka Allah akan mengatur yang terbaik bagi dirimu. Tentu selagi engkau selalu berusaha pada jalur syariat secara baik dan benar. Kalau kita ini melangkah dalam kehidupan kita ini, standar kita syariat, ya dah. Apa sih syariat? Yaitu aturan yang ada di dalam agama Islam, ya dah. Mulai dari fikihnya, mulai dari akhlaknya, juga akidahnya, semua disesuaikan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran, lewat hadis, dan juga ijtihad para ulama salaf, ya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ikuti, suruh lurus saja, kita ikuti lurus. Insya Allah Allah yang akan mengatur. Ya, Allah akan memberikan tempat-tempat jalan-jalan keluar yang baik bagi kita semua, sehingga kita pada saatnya menghadap Allah dicatat sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, yang amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya katakan lagi ya, ini coba diingat ini ya. Ini pesan saya pribadi. Jalani saja kehidupanmu dengan sebaik mungkin, maka Allah akan mengatur yang terbaik bagimu. Tentu selagi engkau selalu berusaha berada pada jalur syariatnya secara baik dan benar, ya dah. Maksudnya gimana? Ya kalau kita secara baik, maksudnya menjalankannya itu dengan baik. Kalau secara benar bagaimana? Sesuai dengan tekstual, ya dah. Juga pemahaman para ulama salaf terhadap dalil-dalil syariat. Nah, itu kalau benar kita lakukan, kemudian kita meyakini dan menjalankannya secara baik, maka semuanya Allah akan mengatur kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dikaji, ya, jadikan pemikiran agar kita ini dalam menghidupi, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita benar-benar dituntun oleh Allah SWT pada garis-garis yang lurus. Itu ya ikhwan. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita. Allah juga senantiasa menyelamatkan kita dan juga menjaga kesehatan kita, terutama di musim adanya wabah corona. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kesengsaraan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.